Tribun News Today. Halo Tribuners, berjumpa kembali bersama Memes. Memes akan berbagi informasi untuk kamu dimulai dari berita nasional. Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto mengaku akan segera melakukan langkah hukum terkait penyitaan sejumlah aset milik perusahaannya, PT Timur Putra Nasional, oleh Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau Satgas BLBI. Satgas BLBI sebelumnya diketahui telah menyita aset PT TPN milik putra bungsu Presiden kedua RI Soeharto itu pada Jumat 5 November silam. Aset yang disita berbentuk tanah seluas 124 hektar di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Tanah itu bernilai sekitar 600 miliar sampai 1,2 triliun. Adapun lokasi rest area dan pasar induk modern yang kemarin diresmikan Tommy juga berada di area kawasan industri Mandala Permata Permai di kawasan Dauan, Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Meski demikian, pihak Tommy mengatakan tidak keterkaitan lahan yang diresmikan untuk rest area modern itu dengan penyitaan lahan yang dilakukan Satgas BLBI tersebut. Manajemen PT Mandala Pratama Permai mengatakan depo logistik pengolahan air dan pasar induk yang diresmikan Tommy itu tidak berada di atas tanah yang disita pemerintah. Satgas BLBI sudah memanggil Tommy untuk datang di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Namun pada pemanggilan yang dijadwalkan 26 Agustus lalu, Tommy tidak hadir dan hanya mengirim utusan. Karena Tommy tak kunjung melunasi hutangnya itu, Satgas BLBI kemudian menyita sejumlah aset Tommy. Selanjutnya berita regional Tribuners. Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan meresmikan selesainya pembangunan sirkuit internasional Pertamina Mandalika di kawasan wisata eksklusif Mandalika Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Jumat 12 November 2021. Jokowi menurut informasinya yang dihimpun tribunnews.com juga akan menjajal sirkuit nan indah di tepi bibir pantai itu dengan motor custom andalannya. Di akun Instagram Gubernur NTB, Zulkifli Mansyah, motor custom warna hijau RI1 itu telah tiba di Lombok dan siap digunakan Jokowi. Dalam caption yang ditulis Zulkifli Mansyah, motor tersebut nantinya akan ditunggangi Presiden Jokowi di sirkuit Pertamina Mandalika. Setelah diresmikan Jokowi, sirkuit Mandalika akan menggelar sejumlah ajang balap motor bergengsi internasional. Di antaranya yakni World Superbike 2021 pada 19-21 November 2021 dan juga balap motor paling bergengsi dunia MotoGP Maret 2022. Selanjutnya berita selebriti Tribuners. Olivia Natania, anak Nia Daniati ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan, penggelapan, dan pemalsuan surat pendaftaran CPNS. Ia kemudian ditahan usai menjalani serangkaian pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait kasus yang menjeratnya tersebut. Kuasa hukum Olivia Natania, Yusuf Titale, mengatakan bahwa kliennya menerima 46 pertanyaan dari penyidik selama 11 jam diperiksa. Yusuf tak menampik, wanita yang akrab disapa Oi itu sangat terpukul harus masuk ke dalam penjara atas kasus dugaan penipuan, penggelapan, dan pemalsuan surat pendaftaran CPNS. Yusuf menyebut, usai menggunakan baju tahanan, Olivia Natania langsung menjalani pemeriksaan kesehatan di Bidokes Polda Metro Jaya. Diberitakan sebelumnya salah satu korban bernama Karnu melaporkan Olivia Natania dan suaminya Rafli Novianto tilaar ke Polda Metro Jaya pada 23 September 2021. Dalam kasus tersebut, Olivia Natania dijerat dengan pasal 372, pasal 378 Jangto 263 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun kurungan penjara. Berita terakhir dari olahraga Tribuners. Kalimantan Selatan keluar sebagai juara cabang olahraga tenis meja tunanetra beregu pada Peparnas Papua setelah mengalahkan Jawa Barat dengan skor 31-23. Dalam pertandingan yang berlangsung di Hotel Grand Allison Sentani, Kabupaten Jayapura pada Rabu 10 November 2021, Kalimantan Selatan berisikan materi 3 atlet, yakni Ahmad Nazimullah, Rahmat, dan Nur Hanizah. Sebelum mengalahkan Jawa Barat, mereka juga berhasil mengalahkan tuan rumah Papua dengan skor 33-20 di semifinal. Sementara itu pada sektor putra bima dari DIY berhasil meraih emas setelah mengalahkan juara bertahan asal Jawa Barat. Adapun perunggu bersama diraih Ahmad Nazimullah dari Kalimantan Selatan dan Slamet dari DIY. Kemudian di sektor tunggal putri diraih wakil DKI Jakarta Nabilah Tunajah dan perak diraih Fitriatun B asal Jawa Barat. Perunggu bersama diraih Siti Nur Hasanah dari Kalimantan Selatan dan Heni Uswatun dari DIY. Salah satu juri dalam tenis meja tunanetra, Andam Suryadi, mengatakan peserta di Peparnas Papua tampil apik dan bahwa bisa dipersiapkan untuk tampil di ajang internasional. Demikian tadi 4 informasi terkini yang menarik untuk kamu ketahui. Jangan lupa untuk terus dengarkan Tribun News Today hanya di Tribun News Podcast Spotify dan YouTube tribunnews.com. Memes pamit undur diri, sampai jumpa.
Tribun News Today.